Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang kami hormati dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan maunahnya, sehingga pada malam hari ini atau kesempatan kali ini kita semua dapat ngaji bersama, meneruskan pengajian kitab Nashahul Ibad yang diadakan oleh Aswaja Center MWCNO Tumpang, ya. Dalam kesempatan kali ini mengadakan pengajian online karena tuntutan situasi dan kondisi di tengah merebaknya virus corona yang menjadi cobaan bagi kita bersama. Semoga dengan adanya taklim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan rahmatnya, sehingga semua bala, terutama virus yang berbahaya ini, segera dipulangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kondisi kita benar-benar seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu al-hadiyata asyara. Al-maqalatu tai maqala al-hadiyata asyara kang kaping 11 iku an ba'dil hukama'i, den critake sae setengah pira-pira wali. Dawe la tahkiru, aja ngremehaken sapa sira kabeh adzunuba ing pira-pira dosa, as-sighara pira-pira kang cilik. Fa innaha krana temene dzunubus sighar iku tatasya'abu, dadi cawang-cawang, minda saing dzunubus sighar apa dzunubu pira-pira dosa, al-kibaru pira-pira kang gedhe. Wa anin nabiyyi, makalah yang ke-11 niki dipun ceritakan saking hukama. Hukama niku adalah aulia niku adalah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki ndawaken la tahkiru dzunubas sighar. Kita tidak boleh ngeremehaken atau meremehkan dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena yang meremehkan dosa kecil niku bisa menimbulkan dosa besar. Artinya bagaimana? Artinya sekecil apapun dosa atau perbuatan maksiat yang kita lakukan, kita harus segera mawas diri untuk menyudahi perbuatan itu, untuk menyudahi semua yang perbuatan yang menimbulkan dosa. Karena perbuatan dosa sekecil apapun, apabila kita lakukan terus-menerus, maka itu akan menyebabkan menjadi dosa yang besar. Nah, ini harus kita hindari, dan kita wajib untuk selalu mengontrol bagaimana dosa-dosa kecil itu agar tidak terus-menerus kita lakukan. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan dalam bentuk kecil terus-menerus itu bisa mendatangkan ghadab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mungkin di antara wabah kali ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita bersegera untuk taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, wal maqalatu ta maqala asaniyata asyara kang kaping 12 iku anin nabi, den riwayatake atau den critakake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La sohira ta ora ana dosa cilik iku maujud mal isori sartane nglanggengi. Wala kabira talan ana dosa gedhe iku maujud mal istighfari sartane istighfar nyuwun ngapura dumateng Allah. Selanjutnya makalah ke-12 langsung diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sohira ta mal isor, tidak ada dosa kecil besertaan dia itu melakukan terus-menerus. Artinya dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu akan menyebabkan atau menjadikan dosa itu semakin besar. Jadi dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu bisa menyebabkan dosa itu atau menjadi dosa besar. Seperti halnya niat
niatnya seseorang dalam melakukan maksiat itu juga maksiat. Karena apa? Karena hati adalah penggerak. Karena menurut hukum Islam bahwa yang menjadikan kita itu dosa, ada kalanya dosa karena hati, ada kalanya dosa karena perbuatan, tingkah laku, ada kalanya dosa karena perkataan. Nah, hati ini adalah yang paling utama. Hati ini adalah yang paling inti daripada kehidupan seseorang, ini tergantung hatinya. Dalam Bulughul Maram dikatakan bahwa dalam jasad seseorang itu ada namanya mudghah. Mudghah itu artinya daging yang keras. Itu ditafsir oleh para ulama bahwa itu adalah hati. Idza salaha salahal jasad wa idza fasada fasadal jasad. Ketika hati itu baik, maka seluruh tubuh akan baik, perbuatan, perkataan juga baik. Ketika rusak, hati itu rusak, maka seluruhnya akan rusak. Perbuatan, perkataan juga rusak. Termasuk adalah hati. Makanya kita wajib untuk memanage atau menjaga hati kita. Ya, hati kita agar tidak selalu terus-menerus untuk melakukan dosa-dosa kecil itu. Sehingga dampaknya nanti akan mengakibatkan dosa itu menjadi dosa besar. Nah, makanya di antara tombok hati atau obatnya hati itu adalah berkumpul dengan para orang-orang solih, berkumpul dengan para ulama untuk kita gali ilmunya. Karena apa? Karena di antara vitamin atau nutrisi hati itu adalah ilmu. Ilmu dimaksud adalah ilmu diniyah, adalah ilmu agama. Karena apa? Ibarat kita, tubuh kita ini butuh nutrisi, butuh vitamin. Sama halnya hati kita juga butuh nutrisi, juga butuh vitamin. Kalau nutrisinya hati, nutrisinya tubuh kita adalah makanan, vitamin, minuman dan lain sebagainya itu. Tapi kalau nutrisinya hati diantaranya adalah ada zikir, baca Quran, qiyamul lail, diantaranya adalah thalabul ilmi atau kumpul dengan orang-orang yang ahli ilmu, yang kita ambil hikmahnya dari ilmu itu, sehingga hati kita menjadi tenang, hati kita bernutrisi, hati kita menjadi sehat. Akhirnya amarah atau perintah ditimbulkan oleh hati ini akan selalu baik. Demikian untuk dua makalah ini yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada khilaf atau salah yang kami utarakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.